Oke, lupa record. Sekarang udah di record. Ayo izin karena mau sekolah buat cap 3 jari. Cap 3 jarinya nggak online aja. Nggak bisa ya. 073926. Nah itu kodenya. Kodenya 073926. Yang butuh link silahkan cek di chatnya. 7 orang ya. Oke, 6 orang ya. Soalnya Alfandi ketika 5, 4, 3, 2 Alfandi masuk biasanya gitu. Maulid udah, Silvi udah. Faisal. Ribka, Isma. Oke, belum ya. Udah oke aja. Saya sudah gabung Kang. Iya, siap. Hafsah belum ya Hafsah ya? Oke, udah semua ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Sabar guys, jangan cepet-cepet guys. Saya lupa ngedit waktunya. Itu waktunya 30 detik ya. sorry. Santai aja.
Sal, udah beres Sal. Faisal. Udah, Kang. Gimana Sal? Ada apa dengan Faisal? Gak tahu, Kang. Si Saripka ya. Widih, Fakih nih telat-telat menghajar nih Fakih nih. Bagaimana yang salah, Ki? Oh, nomor 4 salah semua dong. Nomor 4 salah semua dong. Oke, udah semua ya? Alhamdulillah, semuanya sudah selesai. Nah, ini dia nilainya. Nomor 4 gak ada yang benar. Tapi kelihatannya kalau yang ini gak ada yang benar gara-gara susah ya. Bukan Jakarta Manado kayak kemarin. Nomor 3 rata-rata benar. Oke, nomor 1, 2 standar ya. 4 benar, 4 salah. Nomor 5 juga agak susah. Oke, kita bahas. Ayo. Nyalain dong, sepi amat. Nomor 1 gimana? Sip. Oke. Nomor 1 jawabannya apa? Oh, ada chat ya? Saya baru baca. Kuisnya berapa, Kang? Baru join aku. Untung dijawab sama Silvi. Mantap. Halo, tes. Ada suaranya nggak? Ada, Ki. Cuma nggak ada mukanya aja, Fakih. Oh, saya juga nggak ada mukanya ya? Astagfirullah. Saya baru sadar dong. Maulid nggak mau ada mukanya Mas Silvi. Kalau saya nggak ngasih muka, parah banget. Tes teman-teman, ada suaraku nggak? Ada. Tapi kayaknya delay ya. Di Fakih sendiri delay ya. Bukannya ini pernah, Kang, soalnya. Pernah kan? Iya, yang jawabannya tidak bisa ditentukan kalau nggak salah. Kalau ini jawabannya apa? Tidak bisa ditentukan atau bisa ditentukan? Bisa. Bisa. Berapa? P lebih dari Q ya? Iya, bisa. Nah, kenapa? Kenapa bisa? Aduh, sebentar. Oke, kenapa? Kenapa bisa? Karena situ ada kalimat A dan B-nya positif. Kalau ada kalimat A dan B-nya positif, aman gitu ya. Kalau ada kalimat A sama B-nya positif, ya aman, mau dikali-kali juga. Kalau kemarin kan nggak ada. Kalau nggak ada, ya harus hati-hati gitu. Bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau ini kan positif. 3/A, ada sebelah kiri pecahan B/4. Nah, berarti ini artinya 3/A kurang dari B/4. Kayak gitu ya. Nah, kita kali silang. Berarti ini berapa nih? 12 kurang dari AB. Boleh nggak kali silang? Boleh. Kenapa? Karena A sama B-nya positif. 3 itu positif, 4 itu positif, A itu positif, B itu positif. Aman. Kalau kemarin tuh nggak ada kalimat positifnya, sehingga harus hati-hati. Gitu. Kalau kemarin tuh ada bisa positif, bisa juga negatif. Kayak gitu. Nah, ya udah deh, selesai. AB lebih dari 12. AB lebih dari 12. AB itu apa? P lebih dari 12. P yang lebih dari 12 itu berapa? 13, 14, 15, dan seterusnya. Nah, sedangkan Q-nya berapa? Q-nya 11. Mau berapapun P-nya,
Karena Q-nya 11, artinya P lebih dari Q. Selesai. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Widih, Fakih baru dicukur tuh kayaknya tuh. Ganteng tuh. Pantesan dari tadi misterius ya. Kayaknya Alfandi juga nih kayaknya nih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nomor 1. Ingat ya, kalau positif, semuanya positif, aman. Tapi kalau misalnya nggak ada kalimat positif, artinya dia bisa negatif. Dan itu harus hati-hati. Kayak gitu. Aman ya, lanjut. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak X ditambah X kurang dari sama dengan 2 adalah luar biasa mutlak X ditambah X kurang dari sama dengan 2. Siapa yang tahu? Ada yang benar nih. Ini caranya gimana kira-kira? Bagi 2 kan, itu ada 2 nilainya. Kenapa? Bentar. Kenapa? Dibagi 2 kondisi gitu. X lebih dari 0, X kurang dari 0. Oh gitu. Berarti Gitu. gini maksudnya. Enggak kan, gimana ya? Kalau bagi 2 kondisi gitu, X lebih dari 0 berarti X-nya udah positif. Tinggal Jadi jawabannya apa, Fakih? X kurang dari 1. X kurang dari 1. Mantap. Keren tuh. Bagus tuh. Tapi panjang nggak caranya? Enggak ya? Panjang atau enggak caranya? Kalau cara saya gini, kalau ada pertidaksamaan yang aneh kayak gini, ini di tahun 2014 sampai 2019 keluar nih. Tapi nggak sesederhana ini. Kompleks banget. Akar gitu ya. Kalau 2014 sampai 2019 itu soalnya gini. Akar. Di sini ada X kuadrat plus bla bla bla. Di sini ada mutlak X ditambah 3 lebih dari sama dengan 7 ditambah X per X min 3 mutlak lagi. Ya, kita tinggal berdoa aja. Ya Allah, dosa apa hamba ya Allah? Hamba pengen kuliah kok gini-gini amat soalnya ya Allah. Kayak gitu ya. Kayak gitu sih. kalau kalau itu parah banget. Itu parah banget. Siapa yang mau ngerjain? Iya sih, kalau benar plus 4. Kalau salah min 1 gitu ya. Ya itu lebih baik dilewat gitu. Ya kayak gitu tuh lebih baik dilewat. Nah, yang itu sebenarnya diadopsi dari 2014-2019 kalau menurut saya. Nah, cuman ini lebih sederhana. Tapi Fakih bisa ya. Kayaknya Fakih kalau yang 2014-2019 juga bisa deh kalau cara pakai itu. Cuma panjang aja. Nah, cara saya kalau kayak gini gimana? Uji aja. Uji kelayakan. Uji jawaban. Eliminasi pilihannya. Eliminasi pilihan. Nah, gimana cara eliminasi pilihan? Kita masukin nilai X. Contoh, saya mau masukin nilai X sama dengan 0. Nah, tapi sebelum saya masukin X sama dengan 0, dicek dulu. Yang A, ada nggak X sama dengan 0-nya? Yang A. Ada. Ya nggak? Soalnya ini ada sama dengan ini. Yang A ada 0-nya. Yang B ada nggak 0-nya? Ada. Kenapa? Soalnya kurang dari 1. Oke, berarti ini ada 0-nya. Yang C ada nggak 0-nya yang C? Ada. Soalnya kurang dari 2. Yang D, ada nggak 0-nya? Ada. Soalnya ada sama dengannya. Yang E ada nggak 0-nya? Ada. Soalnya ada sama dengannya. Ngerti nggak? Ngerti ya? Nah, berarti di antara A sama E ada 0 semua. Iya nggak? Iya. Oh, kalau ada semua atau nggak ada semua itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh masukin nilai X yang ada semua atau nggak ada semua. Itu nggak boleh. Ingat, itu nggak boleh. Berarti kira-kira kita masukin X sama dengan berapa nih? Yang sebagian ada, sebagian nggak. Kira-kira berapa? 1. Oke, boleh. 1. Kenapa 1 boleh? 1 di A ada. Terus
Di B juga ada. Terus di C ada. Di D nggak ada. Ya nggak? Dia ada. Wow, adanya ada 4. Ya udah nggak apa-apa lah gitu ya. Nggak apa-apa. Namanya masih nyoba-nyoba kan. Kalian juga masih belum tahu kayak cara ini. Ya udah, masukin aja X sama dengan 1. Masukin ke sini. Ini jadi berapa? 1 ditambah 1 gitu ya. 1 ditambah 1 kurang dari sama dengan 2. 1 tambah 1 itu 2. Berarti ini 2 kurang dari sama dengan 2. Betul apa salah? Betul. Artinya yang ada 1 betul. Ingat, kita coret yang salah. Mana yang salah? Yang D ya. Soalnya nggak ada satunya dia. Iya nggak? Soalnya yang D nggak ada satunya. Kan yang ada satunya betul. Berarti harus ada. Yang D nggak ada. Berarti yang D salah. Lanjut. Kira-kira mau berapa lagi X-nya? Minus. Saya pengen min 1 boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Cobain. Kalau X sama dengan min 1. Tunggu. Kenapa min 1 boleh? Karena yang A ada nggak min 1 yang A? Enggak. Nggak ada. Yang B? Ada. Ada A. Dari sini aja udah cukup gitu ya. Nggak usah cek semuanya. Dari A sama B aja udah cukup. Karena A nggak ada, B ada. Berarti X sama dengan min 1 boleh. Kalau kita masukin berarti jadi berapa nih? Mutlak min 1 ditambah min 1 kurang dari sama dengan 2. Mutlak min 1 itu berapa? 1. 1 ditambah min 1 kurang dari sama dengan 2. 1 ditambah min 1 itu 0. 0 kurang dari sama dengan 2. Betul apa salah? Betul. Artinya yang ada min 1-nya betul. Yang ada min 1-nya betul, yang enggak ada min 1 itu salah. Ya udah, yang enggak ada min 1 mana? A, salah. Terus yang enggak ada min 1 mana? E, salah. Oke, sisa 2. Antara B sama C. Mau masukin berapa nih? Kira-kira? 2, Kang. 2. Harus 2. Kenapa? Kalau 1 ada, 0 ada, min 1 ada, min 2 ada, min 3 ada, dan seterusnya ada semua. Berarti harus 2. Kayak gitu ya. Berarti kita masukin X sama dengan 2. Oke, jadi berapa nih? Masukin sini ya. Mutlak 2 berarti 2. 2 ditambah X. X itu 2. 2 tambah 2 kurang dari sama dengan 2. 2 tambah 2, 4. 4 kurang dari sama dengan 2. Betul apa salah? Salah. Iya, salah dong. Kan 4 kurang. 4 harusnya lebih dong. Ya. Berarti yang ada 2-nya salah. Mana yang ada 2-nya? C. C ada 2-nya. Berarti jawabannya yang B. Kayak gitu sih. Langkah aman. Kalau kita nggak tahu cara kayak Fakih gitu. Tapi ini insya Allah nggak bakal, nggak tahu sih ada atau enggak. Tapi yang saya contohin kalau misalnya ada akar, terus ada mutak-mutaknya, bla 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 bla. Subhanallah lah itulah. Skip gitu ya. Parah banget. Nggak. Apalagi ini Kang, aku pernah lihat soal tidak sama mutlak yang simak UI, panjang banget. Nah, itu ternyata bisa pakai cara ini, Ki. Percaya nggak? Saya pernah lihat ada soal yang kayak gini, X per X min 1 ditambah X plus 1 per X. Kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kalau nggak salah jawabannya ada 3, ataunya ada 2. Bla 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 bla, atau bla 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 bla, atau bla 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 bla. Wah, itu tinggal dimasukin aja langsung beres loh. Asli, langsung beres. Kalau ini kan sederhana ya, jadi terlihat agak panjang sih. Tapi ini sebenarnya ringan gitu. Kita cara ini tuh sangat ringan karena nggak ada otak yang kita pakai. Astagfirullah. Ya maksud nggak ada otak yang kita pakai tuh otak kita nggak bekerja keras gitu ya. Otak kita cuma ngitung-ngitung angka yang sederhana aja. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Kalau simak UI, kalau kayak gini, kalau mana kursornya? Kursor saya mana? Oke. Simak UI, kalau kayak gini atau lebih parah dari ini, it's okay gitu ya. Kita masukinnya pakai cara ini. Simak UI itu baik cara cepatnya sebenarnya. Kayak gitu. Cuma saya mager aja nyari cara cepatnya. Oke. Lanjut ya. Nomor 3. Nomor 3 ini kalau nggak salah baik yang salah semua itu nomor 4. Oh, nomor 3 baik yang benar. Nah, kalau ada kalimat gini, kalimat yang membuat kita pusing, ingat diapain? Ayo. Modelkan. Dimodelkan, digambarin. Ya benar, wah bahasanya bagus tuh, dimodelkan. Ilmiah sih dimodelkan. Saya mau digambarin aja lah.
digambarin. Kalau ada kalimat yang agak ribetnya digambarin. Prestasi belajar Ira lebih tinggi dari Dika dan lebih rendah dari Tita. Nah, cara kalian gambar itu boleh apa aja. Saya tuh ada dua kebayangnya. Bisa kayak gini. Ira lebih tinggi dari Dika. Berarti Dika di bawahnya. Dan lebih rendah dari Tita. Berarti Tita di atasnya. Kayak gitu sih. Aduh, I-nya kayak T deh. Bentar. Nah, kayak gitu. Nah, lanjut. Prestasi belajar Chania lebih rendah dari Ira. Chania lebih rendah dari Ira. Oke. Terus apa lagi? Tapi lebih tinggi dari Dika. Tapi lebih tinggi dari Dika. Oh, ini kan ide. Ini kan ide. Berarti C ada di sini dong. Gitu ya. Tapi nanti dulu deh. Lanjutin aja dulu. Prestasi belajar Dani. Oke, ada Dika, ada Dani. Ada Dika, ada Dani. Pakai ini aja deh. Dika pakai K. Dika, Dani pakai N. Prestasi belajar Dani lebih tinggi dari Dika dan Chania. Dani lebih tinggi dari Dika dan Chania. Kayak gitu. Nah, jadi gimana? Oke, yang kita tahu I sama Deka ini, Ira sama Dika ini ada Chania ya di situ ya. Berarti kalau kita gambar lagi, ini ada Tita, ada Ira, ada Chania, ada Dika. Nah, yang ditanya 3 orang berprestasi terbaik. 3 orang berprestasi terbaik. Nah, sini kan ada siapa sih tadi? Chania sama Dika. Nah, kita lihat sini, Chania sama Dika. Dan itu di atas Chania sama Dika. Tapi kita nggak tahu dan itu ke berapa gitu ya. Berarti dan itu ada di sekitar sini. Tapi nggak tahu dan itu ada di bawah Ira atau di antara Tita dan Ira atau di atas Tita dan Ira kayak gitu. Jadi nggak masalah. Jadi prestasi terbesarnya ada Dani, ada Tita, sama ada Ira. Udah tiga besar. Tiga besar itu tidak berarti juara 1, juara 2, juara 3. Nggak peduli. Yang penting tiga besar kita nggak tahu juara 1-nya siapa, juara 2-nya siapa, juara 3-nya siapa. Berarti jawabannya ini Dani, Tita, sama Ira. Itu yang soalnya ini Dika enggak, terus Chania enggak, Chania sama Dika enggak. Berarti jawabannya yang kayak gitu. Emang nggak berurut sih, tapi kan kita nggak peduli gitu ya. Juara 1, 2, 3 sih, juara 1, 2, 3-nya siapa, yang pasti 3 orang berprestasi terbaik. Kayak gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Aman? Aman ya. Sal, gimana Sal? Aman nggak Sal? Aman, Kang. Lanjut. Oke, nomor 4 salah semua. Apa kunci jawabannya salah ya? Kita cek bareng-bareng. Soalnya saya juga. Saya tuh kayak tadi pagi lihat jawab. Saya tuh buat kunci jawabannya seini-ininya aja gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya yakin apa yang saya jawab itu benar. Yang penting yakin aja dulu. Gak tahu benar atau salahnya. Segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku dan sama kaki. Siku-siku dan sama kaki. Berarti AC-nya sama dengan AB, gitu ya. Kalau sama kaki. Dan CD adalah garis bagi. Ingat garis bagi itu membagi sudut sama besar. Kalau membagi sisi sama besar, itu namanya astagfirullahaladzim. Garis berat. Alhamdulillah ingat. Garis berat. Kalau garis bagi itu sudut, bagi sudut sama besar. Kalau garis berat itu membagi garis AD sama DB maksudnya yang sama besar. Jadi di tengah-tengah gitu. Itu garis berat namanya. Berapakah panjang BD? Oke, ini yang ditanyain. Berapakah panjang BD? Putuskan, apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut? Kan gitu ya. Cukup gak nih? Cukup gak?
A, B, C, D, atau E? Kayaknya saya yakin kalian pada jawab C. Kalau enggak E, coba-coba saya cek. Saya jadi kepo nih. Gara-gara di mute sih, sepi kan. Ini nomor 4 kan? Oke. Fakih jawab 2 pernyataan bersama-sama. Isma 2 pernyataan bersama-sama. Hafsah 2 pernyataan bersama-sama. Maulid 1 pernyataan satu saja cukup. Ribka 2 pernyataan bersama-sama. Alfandi 2 pernyataan bersama-sama. Sylvie 2 pernyataan bersama-sama. Faisal pernyataan 2 saja cukup. Wow. Kan banyak banget yang 2 harus bareng-bareng. Oke, kita cek. Kita cek pernyataan satu aja. AB aja. Yang diketahui cuma AB aja. Nah, dari AB ini, kalau AB-nya 9, berarti apa lagi yang kita ketahui dari pernyataan pertama ini? AC juga ya. AC-nya 9. Nah, selain ini ada lagi nggak yang diketahui? Saya ada yang saya lupa. Ada yang kita ketahui. Yaitu BC. sudutnya. Sudutnya juga kita tahu. Berapa? Kalau sama kaki, artinya sudut B sama sudut C itu 45 derajat kan? Iya nggak sih? Kalau siku-siku sama kaki, artinya sudut B sama sudut C itu 45 derajat. Nah, artinya tiap sudut ini jadi dibagi setengah. Artinya tiap sudut ini dapat 22,5. Nah, ini juga 22,5. Setuju nggak? Setuju ya. Nah, dari AB sama AC ini kita dapat BC. Berapa BC-nya? Nggak usah peduli. Pokoknya dapat. Kita nggak perlu nilainya, inget ya. Yang kemarin yang X-an ya. Yang kemarin X-an itu tuh. Nah, itu kan kita nggak peduli kan X-nya mau berapa. Pokoknya jawabannya ya atau tidak gitu kan. Nah, ini juga. Kita nggak usah ngitung. Oke, berapa BC-nya berapa? Buat apa gitu ya? Buat apa? Kita tuh fokusnya kayak ini. Apakah cukup untuk menjawab gitu? Apakah cukup untuk menjawab? Apakah cukup untuk menjawab? Kita fokus ke situ. Jadi kita nggak usah fokus sama nilainya. Nah, CB dapat. Oke, iya nggak? CB dapat. Nah, kalau CB dapat, apalagi yang kita dapat selain CB? Ingat yang ditanya BD ya. Yang ditanya BD. Udah. Ada lagi nggak yang bisa kita ketahui? Kira-kira. Ada lagi nggak yang bisa kita ketahui kira-kira? Ada. Ada loh. Apa? Ini dari 22,5 derajat ini. Kalau kita pakai segitiga CAD, C A D. C kan 9. Ini kan 22,5 ya. Ini kan 22,5. Kita dapat AD-nya. Dari mana kita dapat AD-nya? Dari tangan. Ya enggak? Tangan 22,5 kan AD per AC. Ya enggak? AD per AC. AC itu 9. Berarti dapat dong AD-nya. AD-nya itu 9 dikali tangan 22,5. Berarti dapat AD-nya. AD-nya dapat, bisa nggak nyari DB-nya? Bisa. Cara nyari DB-nya itu AB dikurangi AD. Selesai. Wow. Hati-hati tuh. Ya enggak. Jadi pernyataan satu saja cukup buat menjawab. Ini kan bab apa sih? Bab kuantitatif ya. Kuantitatif itu bagian yang peki-peki sama bagian yang pernyataan 1, pernyataan 2 itu lebih ke pengetahuan umum. Pengetahuan kita sebenarnya tahu nggak sih rumusnya. Jadi kita nggak usah sedetail ini. Menurut saya tangan 22,5 sama dengan AD per 9 ini menurut saya detail. Jadi kalau kalian ngerjain nggak usah nulis kayak gini. Terus kenapa saya nulis? Ya biar ngerti aja kalian ya, biar jelas kayak gitu. Jadi kalau saya ngerjain ya, BC checklist, dari tangan AD checklist, dapat DB, selesai. Kayak gitu. Checklist selesai. Asal kita tahu teorinya itu yang dipakai apa. Nah, nomor 1 udah kejawab. Sekarang nomor 2 aja. Kalau nomor 2 aja, bisa nggak? Soalnya tadi ada yang jawab nomor 1 aja, ya nggak? Maulid ya kalau nggak salah ya. Wah, kayaknya nomor 1 aja nih. Coba nih cek ya. Jangan nomor 1 aja.
Nah, siku-siku juga A, B, C, D. E-nya benar-benar nggak dibutuhin ya. E di sini benar-benar nggak dibutuhin. Nah, BC-nya 15. Ini sama ya, 22,5, 22,5. Dari CB ini ada yang bisa didapetin nggak? Ayo berpendapat dong. Bisa nggak? Bisa. Apa? DB juga bisa pakai tangan. Apa-apa? DB-nya Kang. DB-nya. Pakai tangan CDB. Enggak. Nggak bisa ya, soalnya nggak siku-siku kan. Kalau nggak siku-siku nggak bisa. Terus gimana nih BC? Ada yang punya ide nggak? Kira-kira dari BC ini bisa nggak? Kalau nggak bisa ya udah lewat gitu. Berarti cobain satu saja. Bisa loh. Ada loh. Coba cari deh. Ada. Apa? AB sama AC bisa dicari. Kenapa? Karena AB sama AC ini yang dicari DB ya. Nah, misalnya AB sama AC itu X, AC-nya X, AB-nya X. Berarti kalau segitiga siku-siku ini apa? X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Kayak gitu ya. X kuadrat tambah X kuadrat kan 2X kuadrat sama dengan 225. Jadi X kuadratnya 225 per 2. Berarti X-nya akar dari 225 per 2. X-nya dapat. Ya enggak? X-nya dapat. X-nya dapat. Selesai dong, udah. Pernyataan 2 udah sama kayak pernyataan pertama kan. Ketika AD sama AC-nya dapat, alurnya bakalan sama. Dapat tangan 22,5-nya, dapat AD-nya, dapat DB-nya. Selesai. Jadi pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja cukup. Jawabannya yang D. Ya, seperti itulah teman-teman. Ayo semangat Faisal, semangat Faisal, semangat Faisal. Kang, Kenapa Ki? kalau mau nanya ini, itu kan X sama dengan akar 225 per 2. Ya. Terus iseng-iseng nih pakai kalkulator, hasilnya itu 10,6 sekian, itu jadi beda. Kan pernyataan pertama tuh sebelumnya sisi depan sama sisi sampingnya 9. Nah, 9. ini 10 itu gak apa-apa. Ini Oke. fokusnya kita ke nilainya atau hasil tujuan akhirnya gitu, Kang. Oke, fokusnya ke hasil tujuan akhirnya. Oh, Nggak bakal ya. Ketika pernyataan, nih, dari semua yang kalian tryotin, kalian cobain deh ketika jawabannya D. Pernyataan satu saja cukup. Atau pernyataan 2 saja cukup. Itu dua-duanya pasti jawabannya beda. Yang pernyataan 1 jawabannya apa, pernyataan 2 jawabannya apa. Kalau dua-dua sama, ya ngapain? Jadi itu nggak bakal sama jawabannya. Ketika pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja cukup, itu artinya dua-duanya bakal beda jawabannya. Konsekuensinya itu kayak gitu. Kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau tanyain? Jadi fokusnya sama, bisa menjawab atau tidak. Jadi buat jawabannya itu nggak mungkin sama. Nggak mungkin. Wah, tapi aku pernah lihat jawabannya ada yang sama ya. Itu kebetulan namanya. Kayak gitu sih. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Oke. Lanjut. Soal terakhir. Soal terakhir nih. Luar biasa nggak soalnya? Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P itu 3X pangkat 3. Oh, pangkat 3. Wow, pangkat 3 mantap. P itu 3X pangkat 3 min 4X kuadrat ditambah X per X min 1. Sedangkan Q itu X plus 1. Gimana cara ngerjainnya? Kalian harus tetap ingat cara saya ya. Ini tuh huruf. Kita tuh gak suka huruf, jadi kita ganti hurufnya pakai
angka, kita ganti hurufnya pakai angka. Tapi kalau misalnya kita pengen ngerjain kayak gitu, kita harus sedikit kreatif. Kita harus sedikit kreatif. Lihat deh, untuk X elemen real. Untuk X elemen real, berarti X bebas. Tapi X-nya nggak boleh 1. Berarti X kita boleh berapapun aja, tapi X-nya nggak boleh 1. Nah, jadi saya bakal masukin apa? Masukin aja X-nya 0. Iya nggak sih? Masukin X-nya 0. Berarti ini bakal jadi 0, ini bakal jadi 0, sisa 1. 1 per, ini bakal jadi 0, sisa min 1. 1 per min 1. Berarti P-nya berapa? Min 1 gitu ya. Nah, Q-nya berapa? 1. Berarti kalau X-nya sama dengan 0, apa? P kurang dari Q. Ya nggak? Nah, jangan puas. Ingat ya. Ini kan X elemen real. Berarti kita harus cobain yang satu positif, yang satu negatif. Nah, berarti kita harus cobain yang positifnya. Nah, kira-kira kalian ada yang mau berpendapat nggak? X-nya mau berapa? Buat yang positif. X-nya mau berapa? 2. 2. Kalau saya pengennya 1.000.000. Kang, kenapa 1.000.000? Biar nggak usah ngitung. Lihat deh Mas Geng sini. 3. Kalau saya pengen kalau kalian pengen 1 miliar, 1 miliar deh. Biar kelihatan banget gitu. Nah, lihat nih. Ini 3 dikali. Ini tuh 1.000.000. 1.000.000 pangkat 3. Beuh. 1.000.000 pangkat 3 berarti nolnya ada berapa tuh? Nolnya ada 18. Mantep nggak tuh? Dikurangi. Ya nggak? 1.000.000 pangkat 3 berarti 1.000.000 kali 1.000.000 dikali 1.000.000 dikali 1.000.000. Tahu ada yang kebingungan. Nah, berarti ini berapa? 1.000.000 juta juta. Simpel ya saya ngomongnya 1.000.000 juta. Pemalas kayak gitu. Kurang ya? Kan jadi halu. Kurang. 1.000.000 juta. 1.000.000 juta. Saya jadi pusing sendiri. Pokoknya banyak. Nah, terus dikurangi ini 4 dikali 1.000.000 ditambah 1. Ini 1 jadi lucu gitu kan ya. Apaan nih 1 gitu ya. Ya Allah kasihan. Nah, dibagi 1.000.000 kurang 1. Nah, 1.000.000 3 berarti ini 3.000.000 jadi repot sendiri. Pokoknya ini gede banget dikurangi 4.000.000. Ngaruh nggak ini? Pengurangan ini ngaruh nggak? Enggak kan ya? Tetap gede banget ya nggak? Ditambah 1. Imut gitu ya. Nah, dibagi ini juga seolah-olah jadi imut. Dibagi 1.000.000. Berarti ini angka yang sangat gede ya nggak sih? Angka yang amat sangat gede gitu ya. Bisa dibilang 3 juta lagi lah gitu. Ya nggak sih? 3 juta gitu. Tapi kalian harus fokus ya. Nah, Q-nya berapa Q-nya? Q-nya 1.000.000 ditambah 1. Ya 1.000.001 gitu ya. Artinya apa nih P sama Q kalau udah gini? P lebih dari Q. Nah, yang ini P kurang dari Q, P lebih dari Q. Berarti kita udah nggak ada niatan buat nyari yang minusnya. Karena ini udah bertolak belakang. Yang ini kurang dari, yang ini lebih dari, jadi jawabannya yang D. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kreatif kan? Saya bilang kayak ketika ada huruf, saya tuh paling nggak suka. Jadi kayak seolah-olah huruf itu malah makin ribet gitu. Nah, kita jadiin aja angka. Kayak gitu. Nah, cuma suka kreatif. Kalau ini karena bebas, saya pakai 1.000.000. Saya tuh pakai angka yang sangat besar jika ada pangkat yang lebih dari 2. Itu biasanya saya pakai angka yang besar. Soalnya kalau ada pangkat yang lebih dari 2, itu mengakibatkan dia bakal tak terkalahkan. Gede banget. Bakal tak terkalahkan itu. Kayak gitu. Kalau kalian mau tahu. Ada yang mau tanyain nggak? Tuh, saya udah kasih saran. Jadi buat kalian yang pengen nanya matematika secara random, bahasa Indonesia secara random, bahasa Inggris secara random, nggak sesuai babnya, kalian bisa tanyain, dibahas nanti sore. Tuh, buat Alfandi tuh. Buat siapa lagi yang suka nanya? Perasaan ada deh yang suka nge-WA saya itu selain Alfandi itu ada cewek. Saya lupa. Mawar. Oh, Maulid ya? Ada lagi
ada anak IPS, itu anak IPS parah banget, dia kayak seolah-olah nggak bisa matematika, padahal kita juga nggak bisa ya sebagai IPA, cuma dia ngerasa karena dia IPS aja gitu ya, jadi tekanannya agak lebih berat gitu. Terus dia belajar peluang yang susah banget, peluangnya susah banget. Saya ingat banget pertanyaannya itu ada B, M, N, P, T, PST. Nah ini kalau diurutin SBMPTN itu ada di urutan keberapa? Wah ini nggak mungkin, saya bilang ya. Wah ini nggak mungkin, kamu jangan belajar. Anak IPA aja belum tentu bisa. Nah karena dia anak IPS kayak bilang, enggak Kang, ini mah akunya yang pengen bisa. Terus saya, aduh anak IPA nggak, anak IPA aja belum tentu ada yang bisa. Saya bilang kayak skip aja lah, belajar bab lain aja nggak apa-apa gitu ya. Ntar pusing. Terus dia maksakan, ya udah saya kasih aja. Pusing deh. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Gimana Fakih? Baru 2 pekan itu rambut udah mengurang aja Ki? Enggak ya, itu mah disengaja ya. Enggak kan. Enggak, itu mah disengaja ya di dirapihin ya. Oke. Kalau nggak ada yang mau tanyain, kita post test. Masih ada waktu 30 menit. Ntar kalau misalnya ada waktu, insya Allah kita bahas. Insya Allah post testnya, kalau saya lihat indah lah. Indah insya Allah. Kayak biasanya lah indah. Beneran, beneran, beneran. Ayo kita siapin. Oke. Nah, silakan dicek chatnya. Di situ udah saya kasih link. Kodenya 161159. Oke, semua masuk. Faisal juga udah masuk. Ribka juga udah masuk. Maulid udah masuk. Hafsa udah masuk. 7 orang ya berarti ya. Selfie udah masuk. Kalian udah berapa orang sih? 8. Kurangi Alfandi 7. Berarti 1 orang lagi. Hafsah ya? Udah. Siapa yang belum? Silvi udah. Maulid, Ribka, Faisal, Fakih yang belum. Nah, sip. Oke. Bismillah, kita mulai.
Baik yang udah ya. Gimana soalnya? Ada yang mau diskusi nggak? Tapi jangan sampai jawabannya ya. Sisa Faisal sama Ribka soal terakhir. Ini siapa lagi Taragon Trotter nih? Masuk nih, ini di antara kalian ini ada yang masuk nih. Saya yakin ini antara Alfandi atau Fakih nih. Benar nggak? Halo, Kenapa Saya Kang? pakai nama saya, Kang. kenapa? Saya pakai nama saya. Kenapa? Saya udah, Kang. Oh, ini ada siapa nih Taragon Trotter ini? Oke, Ribka udah selesai, tinggal Faisal ya. Mau bahas yang mana? Nomor 3, Kak. Nomor 3. Sama apakah X lebih dari Y, Kang? Yang itu, Kang. Oke, boleh. Masih ada Iya, 9 itu menit. nomor 3. Oh, itu nomor 3 ya? Aduh. Kalian nanya soal yang belum saya kerjain. Bismillah. Bukan gak ngerjain, saya ngerjain. Cuma ramalan-ramalan gitu loh ngerjain. Ya silakan buat yang mau ngerjain post test bisa lihat duluan aja ya. Ya silakan. Sampai ketemu lagi nanti jam 10. Oke, nunggu Faisal ya. Sebentar lagi Faisal selesai. Oke, Faisal udah selesai. Ini Taragon Trotter ini siapa nih? Coba ngaku siapa? Fakih ya, Ki? Gak ada nama Fakih di situ, Kang. Hah? Gak ada nama Fakih di situ. Maksudnya nggak ada nama Fakih itu apa? Kalau gak ada nama Fakih, mungkin itu namanya gitu, Kang. Oh, Taragon. enggak. Fakih, enggak, ini semuanya di kelas ini ada. Terus tiba-tiba ada satu orang masuk. Kan yang tahu passwordnya cuma kita. Mungkin bot, Kang. Oh, seriusan? Bisa jadi bot. Kirain saya Wah, iseng. Ada yang iseng nggak? Mana benar semua lagi tuh. Bot itu berarti, Kang. Soalnya benar semua ya. Nggak terima kalau orang ya. Oke, udah selesai alhamdulillah. Nah, ini nomor 3 X. Kok nggak bisa di... Oke. Misalkan X menyatakan koordinator. Saya baru baca kok koordinator sih, koordinat. Koordinat satu titik pada bidang X. Oh iya, saya belum nyalain biar terlihat kan. Nyalain dong. Nah, gitu. Nah, misalkan X menyatakan koordinator. Kok saya ngakak sih, koordinator. Suatu titik pada bidang X dengan X minus tidak sama dengan 0. Apakah X lebih dari Y? Ini sama kayak kemarin. X kuadrat min 2 X tambah Y kuadrat itu apa? X min Y kuadrat. Iya, X min Y kuadrat. Terus ada yang dicoret-coret. Kayak gitu. Berarti pernyataan nomor 1 ini kan sini ada X min Y dikali X min Y ya. Nah, sama dengan 4 dikali X min Y. Nah, X min Y coret kan? Dapat. Berarti X min Y sama dengan 4. Nah, ini nomor 1 nih. Dari kayak gini bisa menjawab nggak? Bisa. Oh iya, Bisa. betul bisa. Berarti jawaban saya salah kuncinya. Mantap. Yeah. Berarti bisa. Kenapa? Soalnya apakah X lebih dari Y?
Kan kalau ada X lebih dari Y, berarti artinya Y-nya pindah ruas aja. Berarti jadi X min Y lebih dari 0. X min Y-nya berapa? 4. 4 lebih dari 0. Berarti pernyataan 1 saja cukup. Jawabannya betul. Kayak gitu. Pernyataan 2 bisa nggak? Bisa. Bisa, betul. Jadi jawabannya D. Ntar saya cek. Yeay. Wah, berarti pakai 100 dong. 2X sama dengan 2Y. Ya 2Y min 6. Nah, ini kan pindah ya. Berarti 2X min 2Y sama dengan min 6. Nah, kita bagi 2. Tahu nggak ini kali saya ngerjainnya kapan? Bangun tidur sebelum subuh. Saya cari soal. Oh, ini ada. Oh, ini mah paling juga jawabannya. Enggak. C. Oh, ini paling juga jawabannya. C. Pas saya cek, oh ya bener. Kerjain saya itu kayak gitu loh. Singkat kan. Saya lihat. Ini mah C nih. Lihat. Ini mah ini. Tapi insya Allah bener ya. Galat lah. Salah satu lah. Galat. Nah, berarti ini bagi 2. Berarti kalau bagi 2, berarti ini X min Y. Gitu ya. Berarti ini X min Y sama dengan min 3. Ya udah. Berarti ngejawab kan. Situ kan ada X min Y lebih dari 0. Berarti yang 2 jawabannya apa tuh? Min 3 lebih dari 0. Betul apa salah? Apakah X lebih dari Y? Kalau yang nomor 1 kan jawabannya ya. Kalau nomor 2 jawabannya tidak. Tapi keduanya menjawab, bukan masalah ya atau tidak. Jadi jawabannya yang D. Oke, terima kasih Pak Umpat. Next saya bakal mengedit. Ya nomor berapa lagi? Nomor berapa lagi? Sampai mati deh. Sampai mati ntar kalian hamdalah sendiri ya. Nomor berapa lagi sok? Nggak apa-apa. Udah itu doang. Alhamdulillah kalau udah itu doang. Lain boleh gak? Yang nomor Ya, berapa? 3 menit lagi. Ya nggak apa-apa, 3 menit lagi. Ayo, nomor berapa? Soal yang lain boleh gak? Ya boleh. Aku kirimin via WA ya. Oh, soal yang lain. Kayaknya nggak bakal cukup deh. Ya. Ini nih aku bacain aja soalnya. Udah kirim belum? Soal apa Isma? Soal Teo itu ya? Iya, Teo yang kemarin. Teo mimpi. Sok bacain. Ayo. P sama dengan X dalam kurung X pangkat 4 dikuadratin. Oh. Dikuadratin. Min, salah. Salah. X. Itu enggak min. Salahnya aja udah 2 menit nih kita. Ulang lagi dari awal. P sama dengan X dikali X pangkat 4 dipangkatin 2. Kuadratin X pangkat min 6. Oh, saya tahu. Gimana maksudnya gini? X pangkat min 6. Maaf. Gitu, terus? Ya, Q-nya X kuadrat. Oh, aku tahu. Nah, itu jawabannya sih informasinya gak cukup. Tapi iyalah informasi gak cukup ini mah jawabannya. Ini kan X pangkat Tar saya dulu. Berarti ini kan 442, berarti ini X 48 ya. Dikali X 46. Ingat kalau ada perkalian, pangkatnya diapain? Ditambah ya. Berarti 1 tambah 8, 1 tambah 8, 1 tambah 8, 9. 9 dikurangi 6, 3. Berarti P-nya itu X pangkat 3. G-nya itu X kuadrat. Ingat, ini kan X-nya bebas. Nggak ada kalimat harus positif. Artinya kita cobain. Coba kalau X-nya 1. Kalau X-nya 1, P sama dengan Q. Ya enggak? Coba kalau X-nya 2. Kalau X-nya 2, P-nya lebih dari Q. Nah, dari sini aja udah salah. Coba kalau X-nya min 2. Kalau X-nya min 2, P-nya kurang dari Q. Wow, lengkap. Ya udah jawabannya D. Gitu. Cepat banget gak? Sorry. Biasa lah ya. Kalau udah nyekil tuh kayak gitu walaupun pembahasan cepet. Sombong banget. Astagfirullah. Ada lagi nggak? Jadi kayak gitu ya. Ingat, kalau ada huruf, ingat ya sekali lagi, kalau ada huruf, itu ubah jadi angka. Nah, gimana cara ubah angkanya? Hajar aja angka yang besar lah, nggak apa-apa. 0 dulu atau 1 dulu nggak apa-apa. Kalau 0, P sama dan Q. Kalau sejuta gimana? Yang pangkat 3 makin gede. Ya. Kalau minus 1 juta gimana? Yang pangkat 3 makin kecil. Soalnya bakal minus juga. Kayak gitu. Sip. Mantap ya. Oke, kalau udah, karena waktunya udah habis, kita cukupkan.
Marilah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Oke. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.